Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-6 nih teman-teman, dari pembukaan catur mematikan yang pernah dimainkan oleh Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Pembukaan ini dinamakan pembukaan Gambit Bengko. Partai pertama ini dimainkan oleh Gerald Asplar dan hitam dipegang oleh Pal Bengko yang memainkan langsung dari pembukaan Gambit Bengko ini teman-teman di Canadian Open 1971. Dimulai dari D4 oleh putih, dibalas dengan kuda F6, C4, C5. D5 di sini datang langsung B5. Inilah Gambit Bengko yang dimaksud teman-teman. Atas inisiatif dari Pal Bengko itu sendiri maka dinamakan dengan Gambit Bengko. Diterima tawaran itu oleh putih. 6 diberikan lagi, dipukul lagi. Gajah di sini kali pion bertujuan untuk memukul gajah terang putih nantinya ketika pion yang di E2 ini dibuka agar dari putih tidak bisa rokade. Dibalas dengan kuda C3 oleh putih. D6, kuda F3, G6, G3 dan gajah G7, gajah G2. Dari putih menolak untuk pertukaran gajah terangnya. Dia memilih fiancé itu gajahnya sekaligus persiapan untuk rokade. Di posisi ini kuda pemain sama-sama rokade. Kuda ke D7, benteng E1, menteri B6 dan E4. Dibalas dengan kuda G4 dan menteri C2. Dilanjutkan dengan benteng ke B8. H3, kuda ke5 lagi. Kuda kali kuda dan di sini kuda kali kuda. B3, kuda D3, benteng D1. Dibalas dengan C4. Tentu langkah spekulasi yang cukup tinggi di sini teman-teman. Di posisi ini dari putih, gajah G3 mengancam menteri terlebih dahulu. Karena ada kemungkinan mengancam F2, menteri ke B4, gajah ke D2 lagi, menteri C5 lagi. Langkah partai di sini teman-teman, dari putih tidak mengembalikan gajah gelapnya ke E3, melainkan menggeser benteng F1. Bagaimana jika kembali lagi? Apakah ini akan berpotensi remis karena langkah berulang? Jika di sini gajah ke E3 lagi, maka akan datang langkah pion kali pion sekaligus mengancam menteri. Ketika di sini dipukul menteri, tentu sama-sama hilang. Dan setelah di sini menteri memukul karena diancam, akan datang memukul kuda, mengajak pertukaran. Dipukul, dan setelah dipukul oleh benteng untuk menghindari kalah kualitas terlebih dahulu sekaligus kalah perwira, datang benteng di sini. Kali benteng di sini kali kuda, dan akan datang benteng kali pion. Hitam unggul kualitas di posisi ini. Kembali ke posisi di saat menteri C5, langkah partai di sini benteng F1. Pion kali pion sekaligus mengancam menteri. Pion kali pion dan kuda ke B4. Setelah menteri terancam, dipaksa untuk bergeser tentunya. Dan kalau dia bergeser meninggalkan kuda, tentu akan kalah perwira. Namun di posisi ini juga mengancam kualitas dari hitam. Menteri ke B2 meninggalkan kualitas, namun di sini tidak diambil oleh hitam dengan benteng ke C8. Dibalas dengan menteri ke A3. Di sini baru dipukul kuda teman-teman. Dipukul oleh gajah, datang menteri memukul gajah, benteng ke C1 mengancam menteri. Mungkin dipikir bahwa menteri akan meninggalkan kuda begitu saja. Langkah partai di sini menteri ke D4. Gajah di sini ke F1 mengajak pertukaran sekaligus untuk mengembalikan perwira, tujuan daripada putih. Dibalas dengan benteng C2. Perhatikan langkah
komplek ini teman-teman membuat putih menyerah di posisi ini. Kok bisa menyerah di posisi ini? Kita akan bahas satu-satu. Jika di sini benteng ke D1 dengan maksud mengancam menteri, tentu langkah checkmate tidak bisa dihindari. Akan datang menteri checkmate. Kembali ke posisi kenapa menyerah di sini. Putih. Kalau di sini, benteng di sini kali benteng akan dipukul oleh kuda, sekaligus mengancam menteri dan benteng sekaligus. Dan ketika menteri sekalipun memaksa memukul benteng, maka di sini hitam tidak mau kalah. Cetar perwira akan dipukul bentengnya, tidak dipukul menterinya. Perhatikan, langkah paksa ini membuat tetap kalah satu perwira. Makanya di posisi benteng C2 dari putih langsung menyerah atas langkah Palbengku. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang kedua nih teman-teman, putih dipegang oleh Ores Averkin dan hitam dipegang oleh Lev Abot di URS Championship 1974. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, C5, dan di sini D5. Dibalas dengan B5 langsung. Pion kali pion, A6, pion kali pion, gajah di sini kali pion. Dibalas dengan kuda C3. D6, kuda F3, G6, G3, gajah G2, dan gajah langsung ke G2. Di sini dengan varian sama, yaitu varian Venceto dari Gambit Bengko ini teman-teman. Kuda ke D7 dibalas dengan rokade oleh putih. Kuda B6 dari hitam masih menahan untuk rokade. Benteng E1 dan di sini langsung rokade dari hitam. Kuda D2, menteri C7. Kuda F1, kuda ke G4 langsung. Menteri C2 dan dibalas dengan kuda C4. H3, kuda K5 dan benteng ke D1. Menteri K5, A3 dibalas dengan benteng ke B8. Benteng A2, menteri B6, F4. Setelah kuda terancam langsung ke D7 lagi. Dan raja ke H2 untuk menghindari langkah manuver menteri ketika mendorong pion. Menteri B3 di sini mengajak pertukaran. Gajah ke4 dan dibalas dengan menteri kali menteri. Dipukul oleh gajah, kuda di sini kali pion. Sekilas di sini memang jelas kalah karena ada gajah dan benteng, namun ternyata ada langkah tersembunyi. Diterima tawaran itu. Di sini sekilas teman-teman, dari hitam bertujuan untuk hanya menukar perwira. Karena jika di sini hitam melakukan benteng, memukul gajah, dipukul, akan datang memukul kuda. Perwira sama, namun di sini beda kualitas. Walaupun di sini B3, gajah ke D4. Dan kalaupun diancam lagi misalnya 3, ini bisa C4. Kembali ke posisi di saat langkah gajah di sini memukul kuda dari hitam. Ternyata manuver langkah dari hitam, gajah ke C4. Tidak langsung mengancam atau memukul kuda. Dia memilih untuk mengancam benteng terlebih dahulu. Akhirnya benteng bergeser, baru dipukul di sini. Karena langkah memaksa di sini dari putih menukar benteng tersebut. Dipukul sekaligus ancaman kualitas kembali. Dan di sini benteng ke B7 mengancam kuda. Gajah di sini kali benteng. Dipukul kuda dan gajah kali pion sekaligus mengancam kuda. Kuda D2 masih mencoba menghindar. Benteng kali pion. Perhatikan teman-teman. Di sini dari putih memanfaatkan pion yang di E7 yang lagi nganggur. Tapi dari hitam tidak mempedulikan itu. Dengan tetap melangkahkan benteng K2 dengan ancaman salah satu perwira tersebut. Dibalas dengan benteng di sini memukul gajah dan dipukul gajah juga. Dan saat ini mutlak kemenangan untuk hitam teman-teman.
kecuali segera menghindar rajanya. Langkah partai di sini. Raja Putih langsung menghindar H1, G7, dan dibalas dengan benteng G2. Sim4, kuda B1, dan di sini benteng langsung ditukar. Dan setelah dipukul oleh raja, gajah B2 dari Putih langsung menyerah. Kenapa dia menyerah? Karena promosi menteri tidak bisa dihindari. Kalaupun dia mengejar F2, C3 harus ditukar dengan perwira. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang ketiga nih teman-teman, dari pembukaan gambit bengko yang diterima oleh Putih dipegang oleh Vlastimil Holm, dan hitam dipegang oleh Palbengko di US Open 1974. Dimulai dari 4 oleh Putih, kuda F6, Sim4, C5, D5. B5 diterima oleh Putih teman-teman. A6, pion kali pion, dan di sini ternyata Palbengko menyimpang dari langkah biasanya dengan memukul pion pakai gajah. Dia G6, kuda C3, dan sekarang baru dipukul teman-teman. Kuda F3 dibalas dengan D6, G3, gajah G7, dan gajah G2. Kedua pemain sama-sama rokade. Kuda ke D7 dibalas dengan menteri C2, menteri ke A5, dan benteng D1. Benteng di sini ke B8 dibalas dengan gajah D2. Mungkin varian langkah dari Palbengko oleh Vlastimil ini dipelajari sebelumnya teman-teman, dan akhirnya menjadi tak berkutik langkah dari Palbengko dengan segala variannya. Kuda ke E8 dia mencoba manuver dengan ancaman kuda, dibalas dengan gajah ke H3. Gajah C8 dengan menjaga kuda, gajah E1, dan dibalas dengan langkah kuda C7. E3, menteri ke A6, gajah F1. Menteri ke B7. Dia mencoba manuver ke kanan kiri teman-teman dari Palbengko, namun tetap buntu, tidak ada celah serangan. Benteng di sini ke B1 menjaga pion, kuda ke B6, dan dibalas dengan E4. Gajah G4, gajah di sini ke E2, dan kuda ke D7. H3, langkah yang dimainkan oleh Vlastimil yang megang bawah putih teman. Di sini diterima teman-teman, tapi tidak memukul pion. Kita memilih memukul kuda teman-teman. Bagaimana jika memukul pion? Maka akan terjadi langkah kuda G5. Setelah dipukul kuda, langkah terbaik dari hitam. Dipukul oleh pion sekaligus mengancam menteri. Dan akan datang menteri ke A7 dengan mengajak bertukaran. Di sini akan dipukul gajah. Kembali ke posisi di saat H3, langkah partai Palbengko memilih memukul kuda. Dipukul oleh gajah menteri A7, dan di sini A3. Gajah langsung kali kuda, dibalas dengan gajah kali gajah. Kuda ke B5 dengan mengancam gajah gelap dari Putih. Benteng G1. Dipukul oleh menteri H5, raja G2. Menteri ke A5 mengajak pertukaran. Diabaikan dengan benteng E3. Dipukul menteri, dipukul oleh benteng. Dari Palbengko sudah mulai terasa ketakutan atas pion yang di lajur B dan A ini teman-teman. Karena sudah selisih 2 pion, makanya dia menjaga ketat pion yang di lajur A dan B. Benteng keempat langsung dibalas dengan langkah benteng ke E3. F8 raja, gajah ke E2, dan benteng ke D4. B3, kuda F6. Semakin kesulitan ruang gerak dari Palbengko karena langkah desakan pion semakin susah untuk dihindari. F3, benteng di sini D2, langkah yang sedikit ngaco sebenarnya dari hitam nih teman-teman. Karena masuk dengan mengancam gajah, namun di sini di sisi lain dia akan terkunci sendiri. A4 dibalas, benteng di sini ke A2, dan
benteng E1 membiarkan langkah itu terkurung. Dibalas dengan H4, G4, G5, dan di sini dibalas Raja G1. Akan menempatkan posisi gajah di C4, menjadi betul-betul terkunci tentunya dari posisi hitam. Kuda ke D7 mencoba manuver langkah ke E5, dan di sini gajah ke B5 terlebih dahulu. Kuda ke E5 dibalas dengan langkah benteng F1, kuda G6. Di saat benteng ke E2 nih teman-teman, mungkin karena fokusnya tinggi dari Palbengku, dia langkah blunder dengan kuda F4. Dia lupa kalau ada bentengnya di posisi A2, langsung dipukul oleh Vlastimil Hod dan Palbengku menyerah. Langkah blunder itu terjadi di langkah ke-40, mungkin karena desakan pion yang di lajur A dan B buntu, maka dia lupa dengan benteng yang di posisi A2. Itu blunder yang sangat parah dari semua permainan Palbengku. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang keempat nih teman-teman, dari pembukaan Gambit Bengku dimenangkan oleh putih. Putih dipegang oleh Dmitry Borisovic dan hitam dipegang oleh Lev Albut di World Championship Open 1984. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, C5, D5, B5 diterima oleh putih. A6 dipukul lagi dan gajah kali pion. Kuda C3 dibalas dengan G6. E4, di sini gajah kali gajah. Dan memang ini tujuan dari Gambit Bengku teman-teman, merusak tatanan bangunan putih di sayap raja agar tidak bisa rokade dan membekukan perwira di sayap raja. Itu maksud dari Palbengku teman-teman. Maksud dari Gambit Bengku. Dipukul oleh raja D6 dan dibalas dengan kuda F3. Gajah G7, G3, rokade dari hitam. G2 raja, kuda D7, H3, kuda B6, dan benteng G1. Membiarkan bebas langkah daripada kuda, namun di sisi lain, putih fokus dengan serangannya ke arah sayap raja. Menteri D7, Menteri C2, dan di sini Menteri ke B7. Dari Gambit Bengku pasti dengan target pion yang di A dan di B ini teman-teman. Benteng ke B1, dan dibalas dengan kuda ke D7, B3, F5, dan pion kali pion, benteng kali pion, benteng kali pion di sini sekaligus mengepin kuda. Dibalas dengan benteng ke F8, dengan maksud target kuda dan pion F2 tentunya. Dibalas dengan gajah F4, dengan langkah yang cukup bagus jawaban dari putih. Namun di sini dibalas dengan gajah ke F6. Benteng G1 membiarkan kualitas itu terjadi. Dipukul dan dipukul oleh benteng. Kuda C8 dengan maksud mengancam benteng, dan di sini kembali ke E3. Dilanjutkan dengan langkah kuda ke B6. Gajah ke H6 dengan mengancam benteng. Benteng ke-8, Menteri ke-2. Persiapan untuk cek. Menteri D7 di sini. G4 dan dibalas dengan benteng F7. Kuda G5, benteng E7, dan kuda C ke-4. Perhatikan teman-teman. Langkah dari putih adalah ancaman skakster, yang mana F6-nya harus dijaga. Jika di sini dari hitam memilih dengan memukul pion dengan maksud bertujuan menjaga petak H6, maka tentu akan datang langkah C4 menteri. Ketika diancam, F6 cek terlebih dahulu, dan ini dipastikan mati.
Di mana matnya? Kita akan coba lanjutkan analisa ini. Halapan terbaik karena memang satu-satunya. Di sini kuda kali kuda, sekaligus mengancam pertukaran. Bagaimana kalau dipukul menteri? Kalau dipukul menteri, maka di sini minta menteri juga, teman-teman. Kalau menteri menghindar, maka dipastikan mat. Dipukul cek. G8, datang G7 cek. F8, kuda di sini cek. Yang mana raja tidak bisa kembali lagi. Dan setelah G8, maka datang benteng G7, checkmate. Jika langkah itu dimainkan oleh hitam, kembali ke posisi di saat kuda ini G4 dengan ancaman skester. Langkah partai dari hitam membalas dengan memukul kuda. Dipukul oleh kuda dengan ancaman yang tetap, dan di sini baru dipukul pion. Datang di sini benteng ke D3 mengancam kuda tersebut. Kuda langsung digandakan. Menteri F3 dan di sini menteri G6. Satu langkah dari ini, dari hitam menyerah. Kemana langkah yang membuat hitam menyerah? Adalah benteng ditukar dengan kuda. Di posisi ini dari hitam langsung merebahkan raja. Kok bisa? Nah, mungkin itu, teman-teman. Baik. Di sini jika dianalisa lebih lanjut kenapa dia menyerah. Bagaimana kalau dipukul dengan kuda? Maka datang kuda mengancam menteri, yang memaksa menteri meninggalkan kuda. Bisa dia mempertahankan dengan E5, maksud tetap menjaga kuda, tapi ancamannya adalah F7, K8 satu-satunya, dan checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng kali kuda kenapa menyerah. Kalau di sini dipukul dengan menteri, apa yang terjadi? Maka datang langkah kuda F6. Yang jelas di sini harus kehilangan menteri. Kalaupun F7, tentu dipukul cek. E6, datang E4 cek. Dan setelah D7, dipukul C6, tentu habis jadi berantakan, gundul tanpa sisa dari buah hitam, teman-teman. Makanya sudah langkah yang paling benar di posisi ini dari hitam menyerah. Itu yang paling benar. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kelima nih, teman-teman, dari pembukaan gambit bengku dimenangkan oleh putih. Putih dipegang oleh Bacrot Etini dan hitam dipegang oleh Robert Frenton di French Championship 2002. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, C5, D5, dan dibalas dengan B5. Diterima oleh Bacrot dan A6. Dipukul lagi G6 dibalas oleh hitam. Persiapan untuk fiancé itu kuda C3 dibalas, dan di sini gajah kali pion. Kuda F3, D6, G3, gajah G7, gajah G2. Tentu di posisi ini kedua pemain sama-sama rot. Persiapan untuk rokade. Namun hitam masih membalas dengan kuda D7. Benteng B1, dan di sini kedua pemain langsung terbang atau sama-sama rokade. Kuda B6, B3, dan benteng K7. Benteng G1, menteri K8 dibalas dengan langkah E4, gajah B7, A4, benteng C8. Dari semua pembukaan gambit bengku, coba perhatikan setelah dia mengorbankan pionnya, dia pasti mempertahankan jalur A dan jalur B. Itu yang perlu teman-teman perhatikan jika ingin memainkan gambit bengku atau mendapati pembukaan gambit bengku. Dibalas dengan gajah ke H3 oleh putih, dan di sini kuda ke D7. Kuda B5 dengan mengancam benteng. Benteng di sini ke 6. Gajah G5. Raja F8. Menteri D2, C4, dan benteng ke C1. Di posisi ini jika benteng C5 bagaimana? Karena di sini kuda terpin. Maka kan datang langkah gajah G3 yang memaksa dia harus kembali lagi. Kalau dia kembali lagi, kuda G5 dengan ancaman cek memukul pion H7. H6 misalnya dipukul.
Walaupun di sini sekilas dikorbankan, ketika diterima akan datang gajah. Memukul kuda, dipukul, gajah cek. Dia tidak tertarik lagi dengan benteng. Kalau dia ke 8, menteri F4, gajah ke F6. Dan di sini, menteri kali pion, ancaman checkmate. Masih bisa dibela dengan benteng ke-5 misalnya. Maka tetap G6 cek. Yang mana kemanapun langkah daripada hitam. Maka tetap checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng di sini ke C1. Langkah partai kuda C5, teman-teman, mengorbankan kualitas dari hitam karena tidak bisa dihindari. Diterima, dipukul oleh menteri. Pion kali pion, kuda kali pion, dan dibalas dengan langkah menteri ke-3. Kuda ke D7. Dilanjutkan dengan gajah ke-6, mengajak pertukaran. Dan di sini kuda ke C5. Gajah kali gajah dan dipukul oleh raja, benteng A1 dan benteng ke B6. Kita menolak pertukaran karena sudah kalah. Kualitas dibalas dengan raja G2, kuda F6, kuda D2 dan E6. Benteng langsung ke A5, kuda C7 dan benteng ke A1. H5 dibalas dengan F3, H4, C5, H3 cek. Langkah ini bertujuan untuk mengecoh dari sisi serangan yang mengancam benteng tentunya. Setelah raja bergeser, baru dipukul pion. Kuda C4 tetap dengan ancaman benteng. Benteng di sini akhirnya ke-6. Dipukul oleh gajah dan kuda di sini langsung mengancam menteri yang memaksa meninggalkan diagonal gajah. Menteri ke-8 di sini tetap mempertahankan gajah. Sebenarnya dengan mudah dari sini putih mendapatkan gajah tersebut dengan kuda ke C5. Namun langkah itu tidak dilakukan oleh putih, melainkan dia memukul pion. Pion kali pion, baru kuda ke C7. B8 dipukul cek. Dia tidak tertarik dengan gajah, karena terancam juga kuda daripada putih. Setelah H7, kuda G5 cek. G7 dibalas dengan langkah kuda cek ke E6 lagi. H7 lagi. Baru di sini kuda ke F5. Jika di sini menghindar, tetap ada ancaman checkmate. Langkah partai di sini diterima. Datang menteri G5 dengan ancaman checkmate. Bisa sebenarnya masih dibela dengan menteri, teman-teman, tapi pada prinsipnya tetap checkmate. Kuda di sini G8 langkah partai. Dan di sini menteri ke H5. G8 dan cek G6. Di posisi ini dari putih cek dengan menteri, hitam langsung merebahkan raja. Kalau ditutup tentu checkmate. Langkah terbaik hanya ke H8. Bagaimana kalau ke H8? Kenapa dia menyerah? Akan datang kuda G5 dengan ancaman checkmate, yaitu kuda ke F7. Ini langkah checkmate yang tidak bisa ditawar. Atau menteri langsung cek ke H7. Bagaimana kalau masih dipertahankan oleh atau dijaga oleh kuda? Maka kuda F7 langsung menjawab checkmate, teman-teman. Makanya di posisi menteri G6 dari hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir nih, teman-teman, dari pembukaan gambit bingku dimenangkan oleh hitam. Serunya di sini adalah yang menjalankan buah hitam adalah Grandmaster wanita, yaitu Susan Polgar, dan putih dipegang oleh Ferenc Portis di Hungaria pada tahun 1986. Susan Polgar yang masih belia saat itu dengan langkah taktis yang sangat tajam dan diwariskan kepada adiknya Judith Polgar. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, C5, D5, B5, dan di sini diterima oleh putih. A6 dipukul lagi dan G6. Kuda C3, gajah kali pion, E4 gajah di sini langsung memukul gajah terang dari putih. Dipukul oleh raja D6 dan kuda F3. Gajah G7, H3 dan rokade dari hitam.
E2 raja, kuda ke-6 dan benteng G1. Putih mencoba rokade manual, didesak dengan menteri B6. Raja F1 duluan dia, kuda ke B4 dan dibalas dengan langkah benteng ke-2. Menteri ke-6, kuda G1, kuda D7 dan gajah ke F4. C4 langsung dibalas dengan gajah ke E3. Karena ada celah masuk mungkin, dipikir oleh Putih langsung masuk. Namun kuda ke D3 mengajak pertukaran sekaligus ancaman benteng ketika dipukul. Kalau misalnya tetap dipukul, maka tentu ancaman benteng. D2, kuda di sini ke 5 untuk menjaga langkah lanjutan itu, teman-teman. Kalau F4, kuda ke C4 dengan ancaman gajah atau benteng. Kalau benteng kali pion, di sini ditukar kualitas, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda di sini ke D3, langkah partai menteri C2. Dia tahu akan langkah kompleks ketika itu dilakukan. Benteng di sini ke B8, B1 benteng ke B7, benteng D2, kuda ke 5, dibalas dengan langkah raja G1 dan benteng ke B8. Perhatikan, teman-teman, dari tadi hitam, lagi-lagi dari pembukaan gambit bengku ini fokus kepada serangan sayap menteri dengan target pion di lajur A dan di lajur B tentu. B3 dibalas dan di sini diterima. Dipukul oleh pion, datang di sini kuda kali kuda. Setelah dipukul oleh benteng, baru dipukul pion ini. Gajah di sini ke D4 dan kuda ke C4 dengan balik mengancam benteng. Perhatikan, teman-teman, pion sudah kembali dari hitam yang sudah dikorbankan di awal. Setelah langkah ini, dari putih membalas dengan benteng ke D1. Langkah yang cukup akurat sebenarnya, karena memang itu pilihan terbaik langkah daripada putih, teman-teman. Dibalas dengan langkah sederhana kuda ke A3, semakin tersudut posisi dari putih, menteri E2, dan setelah menteri ke A5 ini, dari putih langsung merebahkan raja. Mungkin teman-teman bertanya, kok bisa kalah atau menyerah di posisi ini, kan masih melawan. Di sini ada dua kemungkinan langkah terbaik. Pertama, dengan gajah kali gajah, dipukul oleh raja E5 dan di sini menteri langsung memukul kuda. Ketika benteng C1, B4, perwira tidak kembali. Kalaupun di sini pion kali pion, pion kali pion tidak bisa dikembalikan. Kemungkinan yang kedua, langkah terbaik di posisi ini, bagaimana kalau menteri ke E3 untuk menjaga kemungkinan kalah perwira. Maka di sini datang kuda ke C2, manapun lari menteri dipukul terlebih dahulu. Dan setelah menteri kali kuda, maka dipukul gajah. Dipukul oleh benteng, menteri di sini diajak pertukaran paksa. Kalau dipukul, maka mutlak kemenangan untuk hitam. 1 perwira penuh, perwira berat lagi. Makanya di posisi menteri A5, dari Ferenc Fortis menyerah atas langkah Susan Polgar, Grandmaster wanita yang sangat bagus di eranya, teman-teman, dari permainan dari Susan Polgar. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.